usia 95 tahun tapi tetap aktif ke masjid. Itu yang saya salutkan ini, 95 tahun tetap aktif ke masjid. Nah, dalam usia sekian yang Allah berikan, apa sebenarnya yang harus kita cari dalam hidup ini, Bapak Ibu? Ini tema kajian kita pada suatu hari. Apa yang harus kita kejar dalam hidup ini? Jangan sampai usia kita 30, 40, 50, 60 kita meninggalkan dunia ini, kita tidak tahu apa yang kita kejar. Kita mau meninggal saja. Tahulah orang sekarang ini, Bapak Ibu, cari uang, jalan sana, jalan sini, shopping sana, shopping sini, healing sana, healing sini. Tahu meninggal. Ini kalau tak ada bekal di bawah, kira-kira selamat tidak lagi di akhirat. Kalau hanya sibuk cari uang saja, jalan sana, jalan sini, foya-foya, kira-kira joget-joget, tiba-tiba meninggal. Kira-kira bagaimana kehidupan kita sesungguhnya nanti di akhirat? Karena kehidupan kita sebenarnya nanti bukan di dunia ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan maut, kematian, wal hayat, kehidupan, mati dan hidup. Dalam ayat yang lain, Rabbana amatna tasnataini wa ahyayna tasnataini. Allah matikan kita 2 kali dan Allah hidupkan kita 2 kali. Kalau ayat pertama tadi mengatakan mati dulu baru hidup. Selama ini kan kita berpikir hidup dulu baru mati. Tapi ayat ini Bapak Ibu mengatakan mati dulu baru hidup. Mana yang benar? Kenapa Allah katakan mati dulu baru hidup? Ternyata Bapak Ibu, kehidupan kita yang sebenarnya itu adalah kehidupan setelah kematian. Itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Kehidupan setelah kematian. Begitu kita meninggalkan dunia ini, maka itulah awal kehidupan kita yang sesungguhnya. Takkan ada lagi kematian setelah itu. Kan dalam ayat tadi 2 kali Allah matikan kita 2 kali, Allah hidupkan kita 2 kali. Selama ini kita berpikir hidup sekali, mati sekali. Tapi Al-Quran mengatakan mati 2 kali, hidup 2 kali. Mana mati 2 kali? Pertama ketika kita di alam rahim, sebelum ditiupkan ruh, ketika usia janin 120 hari, sebelum itu kita masih mati, Bapak Ibu. Itu mati yang pertama. Ditiupkan ruh, hidup kita. Itulah hidup yang pertama. Inilah kita jalani hidup ini sekarang kan. Kemudian kita meninggal dunia. Inilah kematian yang kedua. Kemudian hidup kita nanti. Inilah kehidupan yang kedua. Apa yang kita kejar dalam hidup ini, Bapak? Ada yang orang kejar cinta. Sampai usia tua pun cinta juga ada kejar. Ada kira tetangga saya usia udah tua, menikah balik. Rupanya dia kalau menikah ini mantan dia dulu. Boleh kan ya? Boleh kan? Sama-sama muda, sama-sama janda. Ketemu lagi, bersemi lagi cinta yang dulu. Menikah. Boleh Pak. Kadang ada yang berumah tangga ini kan macam-macam. Kita mana tahu? Kenapa lagi didapat saya ya? Dulu saya minta sama Allah bukan ini, rasanya kenapa Allah kasih ini? Ada model begitu. Akhirnya meninggal pasangannya atau bercerai, dicari mantan dia dulu. Cinta harus gitu. Ada yang orang kejar apa? Harta, pergi pagi pulang sore, kadang tak pulang-pulang. Apa dikejar? Harta, cari harta, kumpulkan harta, sebanyak-banyak. Kadang pergi jam 1 malam orang tidur, dia pergi mencari uang.
Salahkah itu? Tidak salah. Tidak ada salah. Cari harta, silakan cari. Ada lagi orang yang dia kejar apa? Jabatan, pangkat, kedudukan, dan usia lainnya pun tetap juga cari jabatan. Ada seseorang, tak usah disebut namanya, melanggar kode etik. Bapak udah tua, kenapa lagi mencari jabatan? Ustaz, kalau kita sudah dulu di jabatan, punya jabatan, kita dihargai, dihormati, kemana-mana kita disanjung, dimuliakan. Cari jabatan. Ada lagi cari kehormatan, cari kemasyhuran, macam-macam. Agama kita menyuruh kita kejar paling tidak dua hal ini. Dua hal ini kita kejar. Apa itu yang pertama? Fastabiqul khairat. Kejarlah kebaikan. Tamaklah terhadap kebaikan. Rakuslah terhadap kebaikan. Nih, kita hadir ke masjid di Bapak Ibu. Bisanya kita sholat subuh di rumah. Ya kan? Azan, bangun tidur, pergi ke kamar mandi, ambil wudu, bentang sajadah, sholat subuh, selesai. Habis itu tidur balik. Tapi kenapa kita kadang dingin-dingin, hujan-hujan, mau pergi juga ke masjid? Inilah dalam rangka fastabiqul khairat. Kenapa orang yang pergi ke masjid ini beda dengan orang yang sholat di rumah? Oh, jauh kali lah beda. Kita sholat di rumah, sholat di masjid. Walaupun kita sholat berjamaah di rumah, itu beda dengan sholat di masjid. Di masjid ini, Bapak Ibu, langkah kaki kita saja dihitung. Bayangkan, langkah kaki kita, berapa langkah dari rumah kita menuju masjid ini, tidak dihitung ibadah. Sampai ada sahabat dari suku Bani Salim, ya Rasulullah, boleh nggak kami pindah rumah dekat Masjid Nabawi? Kebetulan dekat Masjid Nabawi masih ada tanah kosong. Kami ingin pindah, boleh nggak ya Rasulullah, supaya lebih mudah ke masjid, lebih dekat ke masjid? Apa jawab Nabi kita? Tetaplah engkau di rumahmu, tetaplah engkau di tempatmu, karena setiap langkah yang melangkahkan menuju masjid semuanya nilai kebaikan, ibadah. Dihapuskan dosa, diangkatkan derajat. Setiap langkah yang kita lakukan dihapuskan dosa, diangkat derajat, dituliskan pahala. 3 kebaikan yang kita dapatkan setiap langkah kaki kita. Akhirnya kabilah Bani Salim tak jadi kita. Itu baru langkah saja. Begitu masuk masjid, faiza dakhala masjid kana fi shalah, kata Nabi. Kalau sudah masuk masjid, baru dia buka pintu masjid, dia baca doa firli waftahli abwaaba rahmati, kana fi shalah, dia sudah dianggap orang yang melaksanakan sholat padahal belum sholat tadi. Itu tak dapat di rumah. Masuk ada pintu masjid, udah dihitung sholat, padahal mungkin dia belum sholat atau dia menunggu sholat. Itu semua dicatat malaikat sebagai orang yang menegakkan sholat. Makanya rugi orang yang sholat di rumah padahal masjid ada, masjid dekat. Dulu ada dalam satu kitab Bapak Ibu, namanya Qasasul Mumayyiz. Di dalam kitab ini diceritakan ada satu jamaah yang melaksanakan ibadah umrah. Habis mereka umrah, ada waktu luang, akhirnya mereka sewalah mobil, mereka pergi ke arah barat ke Mekah. Di tengah padang pasir yang tandus itu ada berdiri bangunan masjid kecil. Yang jadi perhatian mereka, Bapak Ibu, di pintu masjid itu terikat tali. Tali ini menjulur panjang. Jadi mereka ikutilah tali ini, Pak. Dengan mobil dengan kecepatan rendah, 5-6 menit sampailah ke ujung tali itu. Dan ternyata tali itu terikat di sebuah rumah. Dan di dalam rumah itu ada seorang tua yang buta. Tua, buta lagi.
dan dia tidak ingin kebutaannya itu menjadi penghalang baginya untuk tidak datang ke masjid. Dan tak ada orang yang setiap saat bisa menuntunnya ke masjid. Dibuatlah tali, dengan tali itulah dia menuntun setiap waktu berjamaah ke masjid. Tua, buta. Alhamdulillah di masjid kita ini ramai jemaah. Biasa di masjid-masjid lain kadang sepi, apalagi subuh dingin sejuk dan hujan pula tadi malam. Alhamdulillah ramai bisa perhatikan. Ini kadang rumah kita dekat dengan masjid, kadang begitu buka pintu nampak langsung masjid. Tak mau ke masjid. Ini dah tua, buta, jauh, tetap ke masjid. Ada seorang ulama satu hari kedatangan muridnya, 2 orang murid. Dari pagi sudah sampai ke rumah gurunya. Tiba-tiba azan zuhur. Itu azan zuhur. Dan sang ulama ini tua, lumpuh separuh badannya. Begitu dengan kewenangan azan zuhur, sang ulama ini, sang guru ini, dia minta bantu pada anaknya dan kebetulan ada muridnya juga untuk menuntunnya ke masjid.